Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah video yang kemarin sempat viral di media sosial dan menjadi pemberitaan di media online, yaitu sebuah rombongan pawai promosi khilafah, yaitu yang mengambil tema kebangkitan khilafah Islamiyah ya. Jadi saya akan tampilkan videonya, cuplikan videonya dari pawai tersebut ya. Ini adalah cuplikan videonya. Jadi di sini ada sebuah banner yang ditaruh di belakang sepeda motor ya. Jadi ini adalah salah satu pesertanya. Dia itu di sini ada tertulis sambut kebangkitan khilafah Islamiyah ya. Dan rombongan ini kemarin sempat melewati daerah Cawang dan mereka menuju ke Bogor. Ini adalah rombongan yang tersebut, beberapa sepeda motor. Mereka juga membawa bendera-bendera putih kayak gini yang bertuliskan huruf Arab dengan pakaian hijau. Nah, ini adalah peserta rombongan tersebut. Nah, ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana reaksi MUI ya. Ini penting karena MUI ini kan otoritas yang mewakili ulama di Indonesia yang banyak melakukan penyikapan-penyikapan terhadap persoalan-persoalan seperti ini yang berkaitan dengan umat Islam. Coba kita simak apa respon MUI. Ya, ternyata MUI sudah merespon pada tanggal 31 Mei lalu. Jadi pihak MUI yang diwakili oleh ini ya, siapa nih, Ketua Bidang Fatwa Asrarun Niam Soleh, dia menegaskan bahwa Indonesia sudah berijtihad dan berkomitmen menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini sebuah jawaban untuk merespon viralnya konvoi rombongan pemotor yang bawa sebuah tulisan kebangkitan khilafah yang terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur pada hari Minggu 29 Mei lalu ya. Meskipun sudah merespon, tapi saya lihat respon MUI ini kelihatan kurang tegas gitu ya, karena dia hanya merespon secara normatif aja bahwa MUI secara legal itu sudah mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara dan ideologi negara. Tapi MUI sendiri tidak mengecam aksi ini, karena kalau saya perhatikan di sini tidak ada sebuah komentar bahwa ini dilarang, kegiatan ini dilarang ya. Karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan begitu banyak masifnya kampanye-kampanye yang mempromosikan kekhilafahan ya. Bahkan dari kemarin itu juga ex-jubir HTI ya, Ismail Yusanto kemarin juga di TikTok juga udah viral juga itu ya. Jadi dia memberikan ultimatum kepada para penentang khilafah bahwa mereka itu nggak boleh dilarang karena mereka menjalankan ajaran agama. Ini yang sulit seperti ini ya, kadang-kadang menjadi dilematik juga di kalangan akar rumput ya. Ya, coba kita perhatikan apakah MUI dengan tegas melarang aksi seperti ini ya. Kita lihat ya. Ya. Jadi di sini terlihat Asrarun tidak secara tegas melarang aksi-aksi seperti ini ya. Dia cuma mengatakan begini, bahwa Asrarun menjelaskan Pancasila sebagai titik temu sudah disepakati sebagai dasar negara Indonesia oleh para pendiri bangsa. Karenanya umat Islam di Indonesia sudah terikat oleh kesepakatan tersebut yang sudah dibangun. Ya, jadi harapan saya sih MUI itu lebih tegas lagi ya. Jadi jangan normatif ya seperti ini ya. Ya karena kalau enggak kan ya aksi-aksi seperti ini lama-lama juga mempengaruhi masyarakat secara umum ya. Karena mereka merasa nggak dilarang kok, nggak ada larangan, toh juga nggak diapa-apain, nggak ada sanksi hukumnya ya. Padahal jelas-jelas aksi-aksi seperti ini bertentangan dengan apa istilahnya UUD 45 dan Pancasila yang sudah kita sepakati bersama. Nah, karena rapat terakhir juga
aksi-aksi seperti ini juga banyak terjadi di daerah lain ya. Kalau kita perhatikan dari ini ya, MUI yang di Jawa Barat, ini nih yang di Jawa Barat ya. Jadi MUI respon kampanye Khilafatul Muslim. Kok serentak di Jabar? Jadi berita ini berkaitan dengan adanya penyebaran pamflet di wilayah Cimahi, Sukabumi, dan Cianjur, dan itu disebarkan secara bersamaan gitu ya. Ya. Dari selebaran yang dibagikan ya, jadi dari selebaran yang dibagikan itu ya, menurut keterangan dari CNN, dari selebaran yang dibagikan, pihaknya mendapatkan informasi terkait kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2006 silam, dan kelompok tersebut berpusat di Bandar Lampung. Ya, nah memang ternyata kelompok Khilafatul Muslimin ini pusatnya di Bandar Lampung. Nah, ya, dari MUI Jabar pun ternyata juga tidak memberikan ketegasan bahwa ini dilarang gitu ya. Kegiatan seperti ini dilarang, tidak diperbolehkan ya. Ya, harapannya kan kalau ada suatu ketegasan seperti itu kan lebih ini ya, masyarakat lebih paham lah apa yang mereka lakukan itu tidak benar atau tidak betul gitu kan. Karena sebenarnya Khilafatul Muslimin ini ternyata setelah dibongkar oleh BNPT ya. BNPT kemarin itu membongkar siapa sebenarnya sosok di balik Khilafatul Muslimin ini ya. Coba kita simak ya. Jadi ini saya ambil dari CNN juga. BNPT ungkap pendiri Khilafatul Muslimin, mantan NII dan rekan Ba'asyir. Jadi Ba'asyir ini adalah Abu Bakar Ba'asyir yang menjadi tersangka terpidana dalam kasus bom Bali 1 yang menewaskan sekitar 200 orang dan 88 diantaranya adalah warga negara asing ya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pencegahan BNPT yaitu Brigjen Ahmad Nur Wahid ya. Ahmad Nur Wahid mengatakan bahwa pendiri Khilafatul Muslim yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja identik dengan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Ditegaskan juga oleh Nur Wahid bahwa ini ya, secara sebenarnya Khilafatul Muslim itu adalah turunan dari NII ya. Dia mengatakan genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII. Nah, jelaskan bahwa kelompok ini memang sebenarnya bagian dari organisasi teroris juga gitu kan. Apalagi setelah berdasarkan ungkapan dari Ahmad Nur Wahid bahwa tadinya Ahmad Baraja ini pernah menjadi terpidana dalam kasus bom Candi di Borobudur ya. Jadi siapa si Ahmad Baraja ini memang punya keterikatan kuat dengan siapa Abu Bakar Ba'asyir. Mereka mendirikan pondok pesantren Al-Mu'min Ngruki ya, kemudian juga ambil bagian dalam Majelis Muhajidin Indonesia pada tahun 2000 lalu. Ya, perlu kita ketahui bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu sudah masuk penjara 2 kali ya. Yang pertama kasus bom Bali, yang kedua tentang pelatihan teroris yang di Aceh ya. Bahkan sampai di akhir dia keluar dari penjara pun ternyata dia tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui NKRI. Ya, itulah kondisinya ya. Ini yang menarik menurut saya, di mana ternyata kelompok-kelompok ini begitu bebas mereka ya, karena memang tidak ada hukuman yang tegas, jadi mereka seolah-olah ya di atas angin ya. Sebenarnya hal seperti ini kan mengkhawatirkan juga bagi kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok non-muslim juga ya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya akan menjadi sebuah presiden juga yang pasti akan menimbulkan apa istilahnya gesekan-gesekan ya.
Apalagi sekarang ini muncul sebuah seruan agar kelompok non-muslim itu bersatu dengan kelompok nasionalis melawan gerakan-gerakan khilafah yang saat ini sudah menjadi-jadi. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.